yo aneh kalau diculik beneran Ya. jam 2 malam diusung dipindah ke ruang isolasi ya. Udah masuk ruang isolasi RS itu kok serem banget gitu loh. Sempat nggak melihat ada yang sampai meninggal di ruang isolasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Yahya Mustafa, salah satu host Mata Blitar Podcast. Sahabat Mata Blitar Podcast, pada kesempatan kali ini kita akan kita kedatangan tamu. Beliau adalah saya bacakan dulu. Namanya adalah Kang Eko, PMI atau pegiat melek internet. Nama aslinya yaitu Prasetyo Eko Wahyudi. Alamatnya di Jatinom, Kanigoro Blitar. Beliau adalah ownernya Binpress Academy atau lembaga kursus dan pelatihan digital marketing. Langsung saja kita perlihatkan Kang Eko. Apa kabar Kang Eko? Alhamdulillah. Ya. Terima kasih waktunya Kang ya. Ajak ngobrol yang gini. Jadi sahabat podcast, Kang Eko ini adalah salah satu pelaku marketing online, marketing online apa bahasanya? Yes, marketing. Marketing. Marketer. Kalau orangnya itu marketer. Ya, marketer online sebenarnya. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal pengalaman Kang Eko, karena Kang Eko ini baru saja terkena atau positif COVID-19 seperti itu ya Kang Eko. Iya. Ya mungkin nanti lain kali kita undang kembali ke Mata Blitar Podcast untuk kita bahas soal marketing online seperti itu ya. Oke, Oke Kang Eko, bagaimana hari ini? Kalau hari ini seperti apa kesehatannya? Alhamdulillah. Jadi hari ini sangat luar biasa. Jadi aktivitas sudah mulai padat kembali. Nah, jadi karena sakitnya kan sudah lama juga sebenarnya. Sudah hampir 2 bulan yang lalu. Nah, jadi di akhir Januari sampai pertengahan Februari kemarin. Jadi, sampai awal Februari ya tepatnya. Intinya alhamdulillah hari ini sudah sangat fit ya. Ya, alhamdulillah. Jadi wis fit, wis kegiatannya aktivitas sudah padat, siap, keluar ruangan siap karena biasanya cuma di dalam omah, di rumah tok gitu. Oke. Mungkin sahabat podcast Mata Blitar kali ini perlu tahu bahwasanya Kang Eko ini awalnya bergejala itu seperti apa dan lain sebagainya. Jadi yang ingin saya tanyakan mewakili sahabat-sahabat podcast Mata Blitar, awal mula badan itu bergejala itu seperti apa? Dan pada saat itu mungkin masih belum tahu kalau positif ya? Iya, belum tahu. Mungkin bisa diceritakan. Jadi awalnya ya kita anggap biasa gitu. Karena apa? Awalnya itu kemarin tiba-tiba kok kerentek pengen poso maneh. Persiapan poso Senin Kemis biasanya pemanasan sebelum Rojab, sebelum masuk bulan puasa ya, kok suwe gak poso. Nah, karena apa? Barusan lihat postingan teman persiapan buka puasa loh. Oh iya Senin, akhirnya tik pengen poso. Senin ya. Hari Senin. Jadi seminggu setelahnya kan oleh Kemis ora penak ngelekasi kok dino Kemis. Ngelekasi dino Senin puasa. Nah, saat itu kita malah ada rapat kita. Nah, itu kan malam Seninnya. Iya, malam Senin. Itu sudah mulai awal kok gak enak, cuman yes paling kesel gitu. Karena paginya sudah pijet, wis urut iku. Kok malamnya gak enak, sekarang gak apa-apa, biasanya jadi kesel ngene iki. Nah, tapi puasa Senin itu ya sampai buka puasa sih normal. Hari Senin itu Senin sampai masih kuat sampai maghrib. Nah, puasanya masih tutup. Cuman sebelum maghrib dan ini seperti biasanya, saya kalau puasa masih awalan, suwe gak poso terus poso, biasanya kan mumet karena punya riwayat darah rendah. Jadi saya pikir darah rendah, apa-apa wis sampai hari Selasa kok
pusingnya kalau malamnya pusing. Jadi pusing maneh kayak darah rendah ini kalau rasanya. Oh iya. Akhirnya ritual biasanya tuku sate karo tiklek kaki kambing muda. Nah, kan favorit sekalian obat. Sudah lumayan sempat turun. Jadi puasa Kamisnya juga masih jalan. Oh gitu. Padahal Senin, Selasa itu sudah merasakan badannya sudah enggak fit ya. Itu berarti awal bergejalanya itu kalau yang Mas Eko rasakan itu pusing ya? Berarti. Nah, pusingnya itu ya saya anggap kembali tadi kan enggak kepikiran ini ya. Karena biasanya poso ya ngono kuwi. Terus sempat ini enggak meriang enggak badan? Enggak, meriangnya ya malah minggu. Berarti hari Minggu sebelum puasa meriang. Senin sempat puasa sampai nutut. Kemis ya puasa. Berarti Minggu meriang, Senin sudah merasa agak enak. Wis enak. Makanya puasa. Terus kemudian dilanjutkan sampai Kamis pun masih puasa. Padahal tapi kondisi badan sebenarnya sudah ya enggak seperti normal biasa ya. Nah, cuma hari Selasa, Rabu itu siangnya normal, malamnya juga normal, cuman biasa lah mari maghrib rasa rada mumet. Saya pikir ya karena bukan rahasia lagi, mungkin kalau orang internet marketing biasanya begadang. Nah, malam itu riset, nyiapin materi untuk optimasi, karena kebetulan di tempat saya juga banyak anak kursus, jadi harus menyiapkan materi. Terus ada yang anak privat juga ngatur jadwal. Terus saya juga lagi rekrutmen guru untuk ngajar privat di sing lokasinya jauh dari tembaga. Nah, jadi kepikiran malam itu mesti gitu. Tapi Kamis alhamdulillah sik kuat poso. Kamis poso, tapi bar beduk mari salat zuhur iku mumet maneh lho. Ya mene kok wis mumet. Akhirnya ya kita saya ke apotek kalau mau beli obat sekalian tensi normal. Loh kok normal? Nah, akhirnya tak coba wis tukane sate maneh. Tukane sate kambing lagi. Tapi setelah buka puasa itu jangan bener-bener kerasa banget dropnya. Drop ya. Sampai pagi tuh wis kok mumetnya kok parah tapi normal secara tensi gitu loh. Nah, dan itu pun masih saya lawan. Saya lawan sampai hari Senin. Akhirnya Senin ini kok wis rada gatel tenggorokan. Berarti Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu iku mumet iku enggak hilang ya sampai hari Seninnya lagi. Cuman enggak pusing banget enggak ya, tapi wis kaya wong leyang apa ngarani mari numpak bis rasanya kayak mabuk nih kalau darane mumet enggak mumet, darane anu enggak. Nah, berarti Senin itu masih ngajar komputer kan, karena ada program komputer juga. Kalau pagi saya ngajar Senin mulai jam 9 sampai jam 3 sore. Oh, masih ngajar juga? Iya, karena di rumah itu di tempat saya ada 3 shift ngajarnya. Jadi pagi, siang sampai sore ada. Nah, Senin sudah saya ngerasa kok rada aneh gitu. Rada aneh. Nah, anehnya apa? Waktu mau mandi kan aku pagi berusaha cari keringet, kayak nyapu resik-resik. Iku bau keringet tajam banget. Keringetku tajam banget gini. Tapi ternyata bahasan setelah mandi kok masih bau kan aneh. Jadi kamar mandi tak sikat sampai bersih tetap bau. Terus baru ingat kok nggak mampu sabun. Nah, itu baru rada kepikiran. Nah, iki cerita-ceritanya yang kena COVID itu nggak bau hidungnya. Kehilangan penciuman. Tapi nyuwek hari Senin. Tapi setelah coba mau ngajar sama maskerin, itu enak hidung. Artinya enak, ya nggak mampu, cuman nggak nyegerak kayak sebelumnya. Sebelumnya kan ambune wis wis kau wecut jan gak enak ngono gak ambune. Tapi ya aneh, padahal kan baru mandi toh. Tapi lek dimaskeri gak mampu apa-apa. Terus habis itu hari Senin itu akhirnya kan saya dengar-dengar sempat sampai ke rumah sakit ya. Itu awal mulanya seperti apa sehingga memutuskan oke, saya harus ke rumah sakit, menyerahkan diri. Sudah tidak mampu lagi, saya rawat di rumah misalkan. Jadi Senin itu masih bertahan karena cuman nggak mampu tok. Jadi malam wis rotok meriang, iso tidur maneh. Selasa kok masih gitu, Rabu masih gitu. Akhirnya tempat kursus saya liburkan dulu. Jadi mulai Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu libur, dan ini saya full bed rest.
Tapi saya di rumah, di rumah. Masih di rumah. Di rumah. Kondisinya ya mek pusing banget. Cuman kalau mari kena wudu menggigil, lek ngarane orang meriang ngerok indukure meriang. Oh, sak ndure ya. Sak ndukure. Jadi baru wudu iku gak kuat lek salat ngadeg. Jadi baru wudu harus selimutan langsung siapkan double 2. Ya, benar. Kemulan baru aku salat taruh miring. Itu berarti sudah berjalan sekitar 10 hari ya di rumah. Nah, di rumah. Cuman lek parah-parahnya cuman sekitar 3 hari 4 hari. Nah, di hari ya mulai hari Rabu itu, Selasa malam Rabu itu wis kok kedinginan banget sangat, gitu loh. Nanti lek mek pusing-pusingnya ya masih bisa lah. Ditoleransi lah, tak pikir memang biasa pusing gitu karena darah rendah terus kena kebiasaan kalau puasa awal biasanya pusing. Nah, tapi di hari Minggu pagi itu kok ngerasa wah Sabtu karena sudah 3 hari kan berobat, saya sudah sontek ke mantri. Diagnosanya ya apa itu namanya diotgan, termogan. Oh, termogan. Itu juga normal gitu loh, suhunya normal, tekanan darah normal, semua normal. Cuman kok pusing. Nah, ini kan aneh gitu. Tapi kalau malam ngerok tadi, akhirnya aku obatnya sudah habis kok panggah gini. Akhirnya ngobrol sama istri wes nang IGD ya bentang ditangani maksudnya bentang hari Minggu. Hari Minggu. Nah, Minggu pagi. Minggu berarti sudah berjalan 2 minggu ya. Nah, terasa mumet 2 minggu. Mulai dari awal sampai intinya berusaha di rumah mulai sejak awal kerasa itu 2 minggu ya. 2 minggu coba melawan sendiri ya. Akhirnya hari Minggu itu sudah memutuskan karena setiap kali kena air kedinginan banget bahasanya ngerok atau menggigil itu tadi, terus akhirnya memutuskan untuk pergi ke IGD rumah sakit seperti itu hari Minggu ya. Dan anehnya mungkin karena berangkatnya sangat pagi ya, jadi jam 5 setelah sholat subuh itu wis meruput dan dalannya cak sepi di rumah sakit. Sampai rumah sakit itu nafas jan sesek banget, terenggap-enggap, jenis megap-megap. Padahal di rumah nggak pernah ada dan sepanjang usia mulai dari lahir belum pernah ada sejarah sesek. Atau mungkin karena dinginan pagi terus maskeran, padahal jaraknya cuma 5 menit kan dari rumah ke RSUD Mardiwaloyo itu cuma 5 menit, tapi di sana langsung megap-megap. Dan langsung akhirnya ya penanganan utama yang pertama setelah diperiksa didaftarkan langsung minta itu oksigen. Oh, langsung berarti begitu nyampe rumah sakit masuk ke IGD, pertolongan pertama yang diberikan oleh rumah sakit itu diberi oksigen karena terjadi sesak itu tadi ya. Ya karena waktu diregistrasi aja nggak bisa jawab. Jadi jawab itu lekas ini langsung sewesek terus batuk kan. Gitu. Terus batuk tadi kayak iki Covid temen. Nah, cuman alhamdulillah setelah dikasih oksigen sudah nafasnya sudah mulai lega ya. Memang batuknya kan kering banget. Jadi batuk kering diobati sing mau terus diminumin OBH juga tetap ae. Karena ya kalau batuk kan gitu, kering kan sengkil di perut itu, yang perut kan gak enak. Berarti pertolongan pertama dari rumah sakit itu yang pertama adalah oksigen. Oksigen. Karena punya ada gejala, ada sampai rumah sakit terjadi gejala sesak itu tadi. Terus kemudian di infus juga. Diinfus juga. Itu masih di OGD ya? Masih di IGD juga, belum pindah ke ruang isolasi. Cuman tapi sudah sama rumah sakit sudah dinyatakan kalau ini belum nunggu hasil swabnya. Sudah di swab tapi belum keluar. Muncul, makanya nunggunya di ruang IGD dulu. Jadi di IGD itu hampir 2 hari mungkin kalau nggak 3 hari. Sampai segitu ya? Karena saat itu mungkin lagi booming ya, lagi tren atau gimana nyebutnya. Tren yang jadi sampai banyak banget itu, mungkin ada 40 di luar pasien itu. Sampai berarti dibuatkan tenda bludak ya itu, dibuatkan 2 tenda besar. Sampai ada yang di tenda juga, termasuk saya di tenda. Termasuk sampean juga jadi semuanya itu dipindah-pindah gitu loh. Ini di dalam enak, ruangan bersih dingin itu ya. Terus karena ada yang baru, terus lebih urgent karena saya dianggap ini wis gejala Covid ini. Nanti dikelompokkan yang gejala Covid. Yang di dalam IGD kan orang yang mau melahirkan,
orang kecelakaan. Nah, gitu. Akhirnya saya dikeluarkan di teras. Di teras. Setelah di teras, ana sing luwih parah maneh aku dipindah maneh sing di bawah di tenda. Oh iya. Jadi yang parah-parah ditempatkan. Itu terjadi. Berarti di IGD itu sekitar 2 sampai 3 harian. Nah, tengah malam diculik. Sudah dapat ruang isolasi. Okay. Jam 2 malam dikabari dipindah ke ruang atas, ruang isolasi. Ya. Jadi wis yo aneh kalau diculik beneran jam 2 malam diusung dipindah ke ruang isolasi. Ya. Rasanya seperti apa pas mau berangkat ke ruang isolasi itu? Rasanya sih malah seneng. Oh, malah seneng ya? Iya, karena ini sudah ada kepastian ruangannya kan. Nah, karena nggak dipindah-pindah. Nah, gitu. Kalau di IGD kan masih bahasannya sementara, jadi sementara penampungan dan ruang IGD-nya juga penuh. Akhirnya ada yang di teras, ada yang di. Kalau di IGD itu kan nggak enaknya kita mau istirahat pas mau tidur ada orang datang baru gerdak terus ada yang teriak-teriak karena kan IGD ada yang kecelakaan, ada yang. Tapi katanya kalau di IGD itu masih boleh ditunggu ya? Ya masih boleh. Nilai plusnya itu ya. Itu sebelum hasil swab keluar. Oh. Kalau hasil swab keluar sudah nggak boleh lagi. Walaupun di IGD. Walaupun di IGD ya. Oh gitu. Karena ya kita juga menjaga keluarga sendiri ya, juga benar, karena sudah ada kepastian. Nanti ya keluarga biar segera bisa juga istilahnya menjaga diri. Oke, berarti setelah sekitar 2 sampai 3 hari di IGD, kemudian masuk ke ruang isolasi di rumah sakit. Benar. Nah, perasaan pertama awalnya seneng kan tadi karena setelah sekitar 2-3 hari di IGD itu ruangannya kurang memadai untuk pasien ya bahasanya kan seperti itu. Terus kemudian masuk ke ruang isolasi yang memang diperuntukkan untuk orang sakit kan seperti itu. Di awal kan memang merasa seneng. Tapi awal-awal di isolasi seperti apa perasaannya? Mungkin sahabat podcast Mata Blitar perlu diceritani juga karena isu-isu di luar sana itu kalau masuk gitu ya. Sudah masuk ruang isolasi RS itu kok serem banget gitu loh. Mungkin bisa diceritakan. Orang-orang itu nganggapnya kalau isolasi itu kan ditinggal sendirian. Ya faktanya memang sendirian. Di kasur itu sendirian, tapi kasurnya jejer-jejer gitu. Artinya satu ruangan kita sekitar 4 orang. Sekitar 4 orang. 4 orang semua tapi juga orang-orang yang jaraknya 2 meteran mungkin. Jadi tapi dengan suasana yang lebih tenang daripada di IGD. Di IGD karena keroyokan orang banyak. Di IGD itu sempat saya ada fase yang saya pikir paling parah, jadi saya sempat depresi juga. Malah pas di IGD ya? Di IGD depresi dan koyo-koyo wis halusinasiku wis gak karuan. Berpikiran sih gak karuan karena sempat 1 hari nggak makan. Selama 1 hari, maksudnya sudah nggak bisa dimakani, sudah nggak? Nafsunya hilang. Terus pola tidurnya sudah nggak karuan. Jadi melek pengen kamar kecil, mari itu tidur lagi. Waktu obat aja terus tidur lagi. Nanti cuman circle-nya siklusnya itu kayak wis kayak gitu. Jadi apa ya? Mau makan itu sudah mau malas. Jadi cuman apalagi aduh menunya ini lagi. Aduh ini padahal ya enak loh menunya. Ada ayam, ada tempe, ada tahu, ada nugget. Tapi kan memang dalam keadaan drop. Nah, nafsu makannya hilang. Mungkin di mulut juga pahit juga ya. Nah, awalnya pahit banget. Terus masuk kan itu kita sudah fasenya masuk ke ruang isolasi. Di awal-awal di ruang isolasi itu penanganannya seperti apa? Nah, ini fase malah saya pikir fase yang paling menyenangkan itu ya. Karena apa? Masuk ruang isolasi, setelah masuk kamar ditelepon. Jadi ada perawat, setelah perawatnya semua bagian mindah tadi keluar, diteleponin satu-satu. Diteleponin, ditanyakan, dikonfirmasi apa datanya benar, orangnya ini iya. Kemudian seperti biasa tidur karena malam, terus paginya kok ditelepon lagi, ternyata dari gizi, dari yang catering makanannya. Bagian gizi. Ditanyain makanannya, ya langsung semangat. Kemarin ini gak enak, ya bukan gak enak Mbak. Tapi cuman nggak cocok karo pas nafsune. Terus minatnya apa? Nah, karena saya lagi istilahnya lemah ya, makannya rasa-rasan juga. Akhirnya saya minta request bubur.
bubur sumsum. Jenang. Jenang sumsum. Nah, jenang sumsum pakai juruh juga. Pakai juruh manis itu ya. Manis. Jadi kayaknya malah enak kombinasinya. Terus ada taburan ayam juga, malah enak daripada yang kemarin. Sebenarnya kemarin versi orang normal itu sudah enak. Malah enak. Cuman karena kadang kan orang sakit itu justru malah bau-bau gurih itu malah justru enak ya. Kalau bau gurih padahal termasuk bumbu ayam lodo itu salah satu sing paling tak senengi gitu loh. Karena aku paling seneng kalau keluar mungkin malah cari ayam lodo gitu. Tapi saat itu jenek karena gurih banget toh. Tapi kalau bubur jenang sumsum tadi makannya cepat dan alhamdulillah itu hari itu bisa makan habis bersih. Jadi itu habis bersih. Pertama kali makan ya minimal bisa masuk lah ya. Masuk dan habis itu ya waktu di isolasi itu. Nah, hari kedua ditelepon lagi, saya cocok, ya saya enak. Nah, tapi mulai jam tidurnya mulai nyaman. Jam tidurnya mulai orang normal. Siang ya tidur agak banyak bangun, terus malam sudah bisa tidur pulas. Jadi cuman tetap aja mulai jam 1, jam 2 itu biasanya mesti bangun. Karena jam 8 harus ngantuk banget. Karena jam 8 harus ngantuk banget. Jadi setelah sholat isya biasanya jadi seringkali langsung tak jamak karena khawatir. Jadi sholat maghrib kan makan. Sholatnya kan di tempat tidur kan? Tempat tidur juga gitu. Jadi langsung dijamak sekalian, jogo-jogo nih lah mari makan ngantuk. Karena biasanya gitu. Nah, akhirnya mesti jam 2 jam itu bangun. Alhamdulillah atau malah iso bangun malam ternyata. Cuman bar subuh itu kok gak iso turu gitu. Jadi wis kaya wis normale ning omah. Jadi alhamdulillah tidur, malam sudah bisa tidur pulas intinya. Kalau mau duhur itu masih bisa tidur lagi. Nah, wis jadi satu di ruang isolasi itu sudah mulai rasa nyamannya kayak ning omah dhewe. Karena apa? Ya di ruangan cuman lebih bersih. Ya, dari sisi gitu, itu cuman dari sisi di ruang isolasi itu memang kita harus merawat diri kita sendiri ya. Benar. Karena memang nggak ada yang boleh nungguin. Bahkan tenaga medisnya itu datangnya berapa kali? Tenaga medis itu cuma sesuai jadwal, pagi, siang, sore. Itu juga pun pakai APD lengkap. Itu ya. Kayak horor gitu. Jadi kalau malam mau request makan dari luar minta dikirim itu ya kita ditelepon dulu sama perawatnya. Mas, ini ada kiriman, tak ada depan pintu ya. Karena nggak mau masuk orangnya. Mungkin intinya tenaga medis ketika masuk di ruang isolasi itu mungkin prosedurnya rumah sakit prosedurnya harus itu lengkap. Harus memakai baju asmat ya. Asmat itu. Jadi ketika di luar jam itu tenaga medis pun tidak berani untuk masuk karena kalau masuk harus menggunakan pakaian, itu. Makanya darurat. Jadi terus tadi dikatakan sempat dikirim makanan boleh ya? Ya boleh. Berarti telepon orang rumah misalkan. Telepon orang rumah minta request apa gitu. Nanti di resepsionis diterima biasanya terus diantarkan. Jadi ada beberapa fase, nggak langsung masuk ngirim nggak bisa. Berarti dari orang rumah dititipkan ke resepsionis dulu, resepsionis baru ke ruang perawatan. Hubungi kita, terus taruh depan pintu, kita suruh ngambil ke depan pintu biasanya. Intinya tidak seperti orang di penjara, benar tidak ya? Tetap malah justru lebih enak gitu loh. Karena dirawat ya. Dirawat dan setiap sehari 3 kali itu check up terus ya? Check up terus. Apa saja check up? Pertama yang pasti mesti kondisi tekanan darah. Kemudian tekan kadar oksigennya kita. Oh ya, oksigen dalam darah. Jadi ini sudah mulai bagus kadar oksigennya. Karena kan awal tadi masih di ruang IGD. Saya kalau ke kamar kecil itu kembali itu wis mengap-ngap lagi. Jadi kalau kembali dari kamar kecil harus segera pakai oksigen, kalau enggak jangan nggak kuat. Nah, ketika sudah di ruang isolasi, di ruang kamar mandi pun sudah mulai nyaman. Artinya nggak kesusu, karena oksigen sudah nggak ketergantungan lagi. Berarti itu tadi ya. Pertama tekanan darah, oksigen dalam darah, apalagi? Itu aja sih. Suhu? Oh ya, suhu tubuh ya, suhu tubuh. Terus kayak
cek darah? Enggak, kalau cek berapa darah, hari sekali gitu ya mungkin? Kalau cek darah itu berapa ya? Aku malah lupa lagi cek darah. Karena jarang banget. Berarti 3 itu mungkin ya? Cuma 1 kali awal sama ya ada akhir itu ada cek darah. Terus nanti di ronsen lagi. Jadi ronsennya 2 kali. Jadi mau pas awal datang itu setelah swab itu di ronsen. Terus setelah beberapa hari setelah mungkin rekam medisnya dicocokkan, check up-nya dari hari ke hari itu sudah mulai membaik. Itu baru di ronsen lagi. Di ronsen lagi dipastikan. Karena ya alhamdulillah kemarin setelah 2 hari sudah dapat telepon lagi dari dokter, dijelaskan kondisinya gini sudah membaik dan diizinkan untuk pulang. Jadi pagi sudah diizinkan, tinggal nanti konfirmasi pihak rumah. Biasanya akhirnya yang dikonfirmasikan dari Satgas Desa dulu. Jadi koordinasi dengan Satgas Desa. Dan ya alhamdulillah memang benar-benar istilahnya dirawat beneran. Dari rumah sakit benar-benar disiapkan, di rumah Satgas juga sudah membantu menyiapkan, istilahnya kondisi rumah juga benar-benar sudah disterilkan. Bahkan Pak RW, Pak RT semuanya membantu menyiapkan, membantu mengkondisikan. Jadi alhamdulillah keluarga di rumah juga istilahnya diopeni. Diopeni oleh warga. Jadi warga itu hitungnya urunan, terus ada yang ngopeni. Jadi hari ini mau masak apa, cuman WA-WA-an nanti dikirim. Karena ya memang sudah nggak bisa apa-apa. Kita di keluarga diisolasi, keluarga di rumah pun juga diisolasi di rumah. Jadi praktis di rumah sakit itu totalnya berapa hari? Sekitar 9 harian. 9 hari. 9 hari. Yang 3 hari di IGD ya. Di IGD. Berarti di ruang isolasinya itu 4 hari 6 harian. 6 harian. Ya 5 hari. Ya, sekitar 5 6 lah ya. Oh iya 6 ya. 6 hari. Berarti total 9 hari di ruang isolasi sekitar 4 hari, 5 hari. 5 hari atau 6 hari. 6 harian. Oh ya, ini. Kan saya juga dengar cerita-cerita dari banyak orang juga. Sempat nggak melihat ada yang sampai meninggal di ruang isolasi? Kalau di ruanganku semuanya alhamdulillah sehat sampai akhir sama keluar, sampai pulang kan. Akhirnya kita terus komunikasi sing teman sebelah itu jarak 1 hari pulang, ada yang 2 hari pulang. Tapi memang ada yang agak parah itu sebelah saya pas dia punya riwayat sesak nafas. Jadi penanganannya jauh lebih intensif. Jadi kalau saya 1 hari mungkin cuma dikasih pil 1. Suntiknya pagi 1 suntikan mungkin setengah. Ukuran 1 jari telunjuk itu cuma setengah, siang setengah, sore setengah. Kalau teman sebelah itu enggak. Ada yang besar, yang telunjuk itu 1 penuh, ada lagi yang gede. Jadi ukuran 2 kali lipat. Dan itu mesti kesakitan dia. Belum lagi ditambahin pilnya ada sekitar 8 sampai 16 pil. Itu untuk hari itu. Artinya treatment penanganannya medis juga berbeda-beda. Karena terus yang pertanyaan saya tadi sempat melihat kalau itu belum pernah. Ya, makanya dari ruangan saya itu kan semuanya alhamdulillah kabari soalnya semuanya juga pulang. Tidak tahu di ruangan yang lain tahu. Jadi intinya pengalaman Mas Eko ini di ruang isolasi belum pernah melihat sampai ada orang yang meninggal di ruang isolasi. Jadi artinya secara psikologis kita malah istilahnya fokus ke kita sendiri gitu loh. Walaupun ternyata dapat kabar temen masih ada yang ngantri di bawah. Jadi temen ada berapa orang itu ada ibunya temen juga, ibu mertua itu antri di bawah ternyata di IGD. Jadi ada belum 2 orang yang ada 2 orang yang kita kenal ternyata di IGD. Iya. Waduh ya rasanya wis gedang masuk gitu aja. Cuman ya faktanya memang nunggu antrian. Karena full semua ruangannya. Berarti 9 hari di rumah sakit, 3 hari di IGD, 6 hari di ruang isolasi. Dan akhirnya dinyatakan kondisi membaik dan kondisi sudah boleh pulang. Nah, singkat cerita seperti itu ya. Walaupun benar. Tidak singkat ini tadi. Oke, yang terakhir ini. Berdasarkan pengalaman sahabat Eko mulai awal bergejala awalnya tidak tahu kalau COVID sampai akhirnya sudah tidak mampu
merawat diri di rumah, memutuskan di rumah sakit, dirawat di rumah sakit, dan akhirnya setelah merasa kondisinya fit boleh pulang. Itu mungkin kiat-kiat bisa bertahan dalam posisi positif sampai akhirnya lolos dari semua itu, mungkin bisa diceritakan untuk akhir podcast ini. Kalau saya pribadi, mungkin setiap orang berbeda dalam menghadapi sesuatu. Nah, kalau saya ini kan termasuk orang yang mungkin sejak mulai sanawiyah ya, mulai MTS itu mulai sudah lebih banyak belajar bagaimana bisa pasrah. Artinya ya nerimo sembarang kalire dan menyadari bahwa semua itu adalah dari penciptanya, dari Allah. Jadi kita dari awal wis berarti takdiring ini, tapi bukan berarti pasrah enggak. Tapi ini adalah bagaimana kita lek wong Jawa arene sumeleh. Biar enggak terlalu stres banget lah. Biar enggak jadi beban. Jadi semuanya tetap diselehne, tetap berusaha, tetap ndonga, tetap njaluk pitulung. Walaupun pitulung itu sendiri sebenarnya pertolongan. Karena kita digerakkan berdoa sebenarnya sudah pertolongan. Nah, tapi yang pasti kita, kalau saya berusaha tidak stres. Walaupun faktanya sempat benar-benar stres, ada stres, depresi karena kondisi badan sudah nggak enak, terus kok dengerin kepikiran nggak ada koncone blas. Jadi apa ya? Karena waktu di IGD kan kasur lipat kecil, nggak nyaman lah, nggak nyaman banget. Karena apa? Apalagi saya ini kebutuhan airnya harus banyak. Kalau nggak boyoan, artinya pegel-pegel. Apalagi di Blitar kan saya biasa di Pasuruan panas. Di Blitar biasanya dingin, jadi tingkat minumnya lebih dikit. Biasanya ke Boyo iku mau, neng Boyo ke Weju kabeh. Nah, makanya itu stresnya rada nemen. Stres apa biasanya nek sing mijeti nang omah. Karena saya sudah beristri, jadi ada yang mijeti. Nah, di situ nggak ada yang jaga, karena dijak sambatan. Nah, jadi mulai kerasa stres banget, depresi. Psikologinya. Saya berusaha. Nah, alhamdulillah segera pindah ke ruang isolasi. Akhirnya bisa menenangkan diri. Bisa teleponan dengan nyaman karena nah di situ ya saya terus saya kembalikan semangat diri, orang malah nyemangat orang rumah juga karena mertua itu nangis terus gitu loh kok gantang pulang-pulang. Nah, kadang ya biasanya ya fit kayak ngono kae. Nah ya sementing kembali ke tadi kita harus menjaga semangat untuk tetap sembuh, semangat ya intinya pikiran negatif harus diselehne lah nggih semeleh. Oke, sahabat podcast, terima kasih wawancara kita kepada sahabat Eko tadi, mulai dari awal sampai akhir, dan terakhir juga ada kiat-kiatnya itu tadi. Jadi sedikit saya simpulkan bahwa pandemi COVID ini mungkin kita sendiri juga tidak tahu sampai kapan, walaupun sudah ada vaksinnya, tetapi proses untuk distribusi vaksin itu ternyata juga butuh waktu yang cukup lama. Jadi tidak menutup kemungkinan bisa jadi virus ini nanti juga akan menulari siapapun juga. Tidak menutup kemungkinan seperti itu. Nah, akan tetapi gejalanya memang berbeda-beda. Ada yang tidak bergejala sama sekali, walaupun di swab positif, tetapi kondisi badan juga tidak terjadi apa-apa, itu juga ada. Ada yang bergejala tetapi ringan, misalkan kehilangan penciuman, tapi makan masih enak, badan juga tidak terjadi drop dan lain sebagainya. Dan ada juga yang sampai drop. Nah, itu tentunya yang bisa menilai diri kita sendiri ya. Ketika kita memang positif dan kemudian kita merasa badan kita baik-baik saja, ya kita cukup isolasi saja di rumah biar tidak menularkan yang lain. Kita tetap makan yang banyak, minum vitamin dan lain sebagainya. Tetapi kalau memang kondisinya dirasa kita sudah memang benar-benar drop, jangan takut untuk ke rumah sakit. Karena di rumah sakit itu tentunya ada penanganan medis yang tidak bisa kita lakukan di rumah. Jadi mungkin pesannya itu ya. Kalau memang kita merasa drop, jangan kita memaksakan diri untuk tetap di rumah. Lebih baik kita di rumah sakit saja, tidak usah takut. Walaupun di sana ceritanya di luar itu menyeramkan, tetapi treatment penanganan medisnya sing jelas juga sangat baik gitu ya. Sangat baik, dilayani dengan sepenuh hati juga.
Karena mereka ternyata ya manusia semua. Iya. Oke, jadi seperti itu sahabat, semoga kita semua sehat. Amin, amin, amin. Tetap kita patuhi protokol kesehatan, tetap kita jaga imunitas dengan banyak makan, dengan minum vitamin, minum jamu, misalkan beras kencur, kegiatan madu, yang menimbulkan keringat itu jauh lebih bagus. Olahraga ataupun juga berkegiatan. Mungkin itu saja sahabat podcast Mata Blitar. Terima kasih Mas Eko. Sama-sama. Mungkin lain kali kita akan mengundang lagi dengan tema yang berbeda. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.